Kita di sini nggak mau nanti Anda ternyata Kristen menyamar jadi orang Islam. Saya pengen Anda mengucapkan penggalan ayat-ayat Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda seorang Muslim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadur Rasulullah. Itu syahadat. Coba satu Jadi ayat nggak boleh Al-Quran. main-main. Iya, Bang Edis udah lihat lah pasti profil. Saya kan pernah sama Bang Edis juga kan. Belum bang, maksudnya begini, kan nggak semua orang lihat. Maksudnya begini, kalau cuma syahadat-syahadat orang bisa saja ngaku-ngaku. Coba ketika Anda sholat, apa yang Anda ucapkan? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. No, gimana? Coba satu ayat, satu bacaan sholat. Kami mau dengar. Baca Fatihah. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, sah ini Muslim, sah ya. Silakan bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Yuk. Secara keilmuan, menurut saya Bang Edis masih kurang. Tapi secara keberanian saya akui. Intinya, Secara keberanian saya coba akui. ketika Anda katakan saya secara keilmuan itu kurang, maksudnya gimana di situ? Apakah saya mengatakan sesuatu tentang agama Islam yang tidak benar? Saya akan membuktikannya Bang Edis. Silakan, Membuktikan buktikan. Yang mana yang tidak benar? kurang. Silakan. Bang Edis percaya dengan hari kiamat? Hari akhir, ya, silakan. Percaya, silakan. Hari kiamat ya, percaya ya. Saya akan membuktikan bahwa Bang Edis nggak mempercaya itu sama Tuhannya. Nih, Tapi itu begini. bukan isu gini, Bang. Masalah saya Anda katakan tidak mempercaya hari kiamat. Itu bukan yang saya pertanyakan. Yang saya pertanyakan, adakah statement saya tentang agama Islam tetapi adalah sebuah fitnah? Bukan fitnah. Ya berarti Ini bukan benar. fitnah. Berarti semua yang saya katakan tentang agama Islam berarti benar kan? Bukan suatu kebenaran. Kan saya katakan begini. Kalau keberanian, saya akui. Bang Edis mempunyai keberanian. Tapi masalah keilmuan, itu masih gini, Bang. kurang. Begini, justru saya menantang Anda untuk membuktikan kalau masalah keilmuan masih kurang. Makanya begini, saya tantang Anda, Bang Sodik Pro, untuk membuktikan dalam masalah keilmuan itu saya kurang. Coba, tunjuk satu statement saya, pernyataan saya terhadap agama Islam yang bukan merupakan kebenaran atau fitnah terhadap agama Islam. Apa statement saya? Ini sebenarnya kan saya mau membuktikannya, Bang. Kalau Bang Edis nggak dipotong dulu, ini saya mau membuktikan. Silakan. Iya. Bang Edis itu tidak percaya dengan adanya kiamat akhir zaman. Saya akan membuktikan itu, Bang Edis. Kenapa? Bang, Edis nggak percaya nampaknya dengan ada hari miskomunikasi di antara kita, Bang. Kalau Anda punya pikiran bahwa saya tidak percaya ini, saya tidak percaya bahwa Apple itu enak, saya tidak percaya bahwa HP yang terbaik itu adalah Samsung, saya tidak itu tidak menjadi esensi perbincangan antara saya dengan orang Islam. Itu memang hak Anda. Dalam perspektif Anda, saya tidak percaya A, tidak percaya B. Bukan itu. Yang ingin saya tanyakan kepada Anda, coba sebutkan satu statement atau pernyataan saya yang merupakan fitnah atau hujatan terhadap agama Islam. Selama saya mengatakan apapun tentang agama Islam, coba sebutkan satu yang merupakan fitnah. Kalau sejauh ini ya,
Itu nggak ada. Ya Kalau untuk sudah, fitnah itu terima nggak kasih. ada. Jauh. Terima kasih. Terima kasih. Artinya tantangan saya kepada orang-orang Islam untuk menunjukkan satu fitnah saya memang tidak pernah ada. Dan saya mengharamkan mulut saya untuk mengatakan fitnah terhadap agama Islam. Tidak pernah. Iya. Semua yang saya katakan Betul. tentang agama Islam itu benar. Muhammad adalah seorang yang menikahi anak di bawah umur. Benar. Muhammad adalah satu-satunya nabi yang terkena sihir. Benar. Muhammad hidup dari hasil menjarah. Bahkan dia jadi miliarder karena akibat menjarah. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh minum air kencing hewan, unta. Benar. Muhammad satu-satunya nabi yang menyuruh laki-laki dewasa menyusui perempuan dewasa, bukan muhrimnya. Benar. Semua, ada ratusan statement-statement saya. Saya tunjukkan saja yang cetar membahana. Tidak ada satupun. Muhammad nabi yang paling jorok. Nah, kenapa dia saya katakan jorok? Karena dia mengatakan kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, maka celup-celupin itu, mandi lalat itu. Kemudian, jorok nggak itu? Jorok, Bang. Ketika Muhammad ditanya mengenai sebuah sumur, ada sumur namanya sumur Budla'ah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, itu ada sebuah sumur Budla'ah. Bagaimana kita mempergunakannya, sedang di situ dibuang bangkai, pembalut wanita, kotoran-kotoran dibuang ke situ. Kata Rasulullah apa? Sesungguhnya air itu suci. Bayangin, Bang. Coba buktikan statement saya yang salah terhadap agama Islam di mana? Kalau secara yang tertulis yang disampaikan Bang Edis, memang itu adanya yang secara tertulis. Terus di mana Anda katakan bahwa ilmu saya di situ kurang, yang mana? Nah, kenapa saya mengatakan Bang Edis ilmunya kurang? Karena saya akan membuktikannya sendiri. Akan menguji. Iya, tetapi kenapa Anda tidak menguji statement-statement saya terhadap agama Islam? Kalau Anda mengatakan kepada saya tidak percaya hari kiamat lah, saya tidak percaya. Itu bukan statement saya terhadap agama Islam. Supaya kita tidak lari dari pokok bahasan. Kan semua agama kan mempercayai hari kiamat. Makanya kan saya mau tidak semua, menguji keilmuannya. tidak semua. Tidak semua. Ada agama-agama tertentu yang tidak percaya dengan harinya kiamat. Mereka percaya bahwa dunia ini terus-menerus bergulir dan tidak akan berakhir. Ada yang percaya tentang hari kiamat atau hari terakhir, hari penghakiman, itu adalah Kristen dan Islam. Nah, sementara menurut agama Islam, makanya saya katakan Muhammad itu adalah orang yang selalu kebanyakan melawan apa yang dikatakan oleh Allah. Saya kasih tunjuk lagi, Bang. Saya banyak sekali buktinya, Bang. Nih, saya kasih tunjuk nih. Kalau Anda baca surat Al-Ahzab ayat 63, apa bunyinya? Katakanlah, Qul ya Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepada kamu tentang hari kiamat, ya Muhammad, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah dan aku tidak mengetahuinya. Dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Boleh jadi. Itu kata Al-Quran. Tetapi di dalam hadis, di dalam Sahih Muslim nomor 854, bukan itu yang dikatakan oleh Muhammad ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat. Yang dikatakan oleh Muhammad, kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Menurut Muhammad seperti itu. Sementara di dalam Al-Quran dikatakan, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Makanya saya bilang Bang, Muhammad itu didapati banyak tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Al-Quran. Di dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab ayat 70.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah perkataan yang benar. Disuruh ngomong yang benar. Di dalam surat lain dikatakan apa? Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Dan mereka itu adalah orang-orang pendusta. Tetapi di dalam hadis, Muhammad mengajarkan bohong alias dusta. Padahal dia bergelar Al-Amin, yang jujur terpercaya. Makanya saya bilang, Bang, makin dipelajari agama Islam, makin dekatlah pintu gerbang untuk meninggalkannya. Oh, iya. Ini Bang Edis. Bang Edis, Ya, bolehkah saya bertanya Bang Edis? silakan. Uh, Umat Kristen dan umat Islam itu percaya di hari kiamat. Dan isinya kiamat adalah semua ciptaan akan dihancurkan. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus ada di mana? Karena semua ciptaan akan dihancurkan. Bang, untuk hal-hal teknis yang sedemikian rupa, itu tidak penting kita ketahui, Bang. Maknanya apa nanti kalau Tuhan Yesus ada di mana, kiamat nanti begini, ada ini. Bang, yang paling terpenting bagi kita itu apa sih? Kenapa sih kita repot mikirin hal-hal yang kita nggak tahu? Bang, bagusan yang kita bahas itu apa? Bagusan yang kita bahas itu ini loh. Kita itu selama hidup ini harus mencontoh, mengikuti siapa? Kalau kita mencontoh Tuhan Yesus, kita jadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuan, sebagai suri tauladan kita, junjungan panutan kita, maka hidup kita akan benar. Karena yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yang baik. Sementara kalau umat muslim menjadikan Muhammad sebagai Tuan, Tuhannya, junjungannya, panutannya, ikutannya, maka orang-orang akan menjadi aneh. Kenapa menjadi aneh? Karena satu, minumin air kencing hewan. Mencium-ciumin batu. Itu kan Muhammad, Bang. Sekarang saya tanya, umat muslim pergi berbondong-bondong berjuta-juta orang ke Arab nyiumin batu, betul? Betul atau salah, Bang? Iya. Oke, ngikutin siapa dia? Betul. Itu simbol. Bukan, dia ngikutin siapa? Untuk kepercayaan Kanjeng Baginda Nabi. Iya, ngikutin Muhammad, Bang. Makanya saya bilang, Simbolnya seharusnya di sana. yang kalian ikuti, yang kalian jadikan panutan, yang kalian jadikan Rob kalian itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Makanya apa kata Tuhan Yesus? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup. Barang siapa yang melakukan perintahku, ia akan mendapat hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Makanya yang harus diikuti oleh umat manusia itu adalah Yesus. Harus kalian angkat Yesus menjadi Tuan atau Tuhan atau Lord kalian, pemimpin kalian. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan, sebagai Tuan kalian. Atau hawa nafsu kalian sebagai Tuhan atau Tuan kalian. Yang harus kalian ikuti itu adalah Bapa di surga. Yang harus kita jadikan Tuan atau Tuhan kita. Bagaimana cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuan kita? Ya harus dengan melalui Yesus dan Roh Kudus. Jangan jadikan yang lain sebagai Tuan kalian. Kalian ini kan adalah orang-orang yang diperbudak oleh Allah dan Muhammad. Makanya kalian itu hidup under their control. Kalian itu hidup di dalam kontrolnya Allah dan Muhammad. Makanya kalian tiap hari nunggang-nungging, cium-cium batu, putar-putar. Kalian melakukan hal-hal yang gak berguna. Gak ada gunanya. Coba saya tunjukin. Apa gunanya gini itu apa fungsinya? Lebih baik
Kamu menyingkirkan satu batu di jalan ketimbang kamu gini-gini. Gak ada gunanya gini-gini, mak. Apa gunanya? Apa manfaatnya bagi orang lain ketika kamu begini-begini? Yang ada Bang Edi. orang lain terganggu. Bang Edi, Kalian pakai toa. Bang Edi. Wow, 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 wow. Yang ada orang terganggu, Bang Edi. Bang. Iya Bang Edis, gini Bang Edis. Perhatikan pertanyaan dari awal saya memang keilmuan Bang Edis kan masih kurang, yang saya katakan begitu kan. Terbukti kan bahwa ketika hari kiamat surga akan dihancurkan, Bang Edis tidak perlu membahas ke sana. Itu sudah membuktikan bahwa keilmuannya Bang Edis itu masih kurang, masih minim. Karena nggak bisa menjelaskan itu. Hanya menjelaskan, mengutarakan. Nggak perlu mikirin yang lain-lain. Ini kan bukti, Edis. Ini fakta. Ya, intinya yang mau keilmuan saya Bang Edi katakan itu kurang. kepada Anda begini, Bang. Ya, Saya cuman mau pesan begini. Ketika kalian orang Islam dalam ceramah-ceramah kalian mengatakan jangan kau tuhankan Yesus, tetapi ikutilah Muhammad. Saya cuman bilang kebalikannya, Bang. Jangan kau tuhankan Muhammad, tetapi ikutilah Yesus. Ya, seperti itu, Bang. Semoga Anda menyadari perkataan saya ini. Ya. Karena banyak orang tidak tahu esensi, karena banyak orang tidak tahu esensi dari menjadikan sesuatu sebagai Tuhannya. Menjadikan sesuatu Ya, sebagai berarti poinnya- Tuhan atau Tuhannya itu adalah membuat dirinya di bawah kontrolnya. Jadi saya ingin supaya setiap manusia, Berarti Bang Edis poinnya nggak bisa jawab ya? ya terserah Edis, kalau Anda poinnya ingin nggak bisa mengatakan menjawab, ya? demikian. Intinya saya cuma berpesan, Iya. mari kita semua harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Menjadikan Bapa di sorga sebagai Bang Edis. Tuhan atau Tuhan kita. Dan Roh Kudus sebagai Bang Edis, Tuhan boleh bertanya atau satu kali Tuhan lagi nggak, kita. Bang Edis? Itu. Ya, Bang Edis, Selamat boleh bertanya malam. satu kali lagi nggak? ya Anda renungkan saja dulu itu biar nggak terlalu berat.